Mengapa kisah Ya'juj Ma'juj dan Zulkarnain tetap menjadi misteri sepanjang sejarah? Kisah Ya'juj Ma'juj dan Zulkarnain telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak kalangan, baik dalam konteks agama, sejarah, maupun mitologi. Dalam banyak literatur, baik yang berasal dari agama maupun sejarah, kisah ini selalu diselimuti misteri yang tak terpecahkan. Banyak interpretasi yang berusaha menghubungkan keduanya dengan peristiwa dan tokoh dalam sejarah dunia. Namun, apa yang sesungguhnya tersembunyi di balik kisah-kisah ini? Mengapa tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, yang sering dianggap sebagai Alexander Agung, disebut-sebut sebagai penghalang yang tak bisa ditembus oleh Ya'juj Ma'juj? Sebagian besar masyarakat awam membayangkan tembok tersebut sebagai benteng raksasa yang melindungi umat manusia dari makhluk jahat yang dikenal sebagai Ya'juj Ma'juj. Namun, apakah kisah ini berakar pada kenyataan sejarah? Ataukah ia lebih merupakan sebuah cerita mitologi yang diwarnai dengan unsur-unsur supernatural? Sudut dobrak. Misteri ini, yang telah berlangsung ribuan tahun, dapat dipecahkan dengan memeriksa kembali geografi dan sejarah masa lalu, dengan mendalami hubungan antara dua tokoh sentral ini, Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj, serta peristiwa yang menyelimuti kisah mereka. Mari kita lihat ilustrasi yang menggambarkan tembok yang megah dengan segala kemegahannya. Sebuah tembok yang tidak hanya megah, tetapi juga diliputi aura misteri. Namun, jika kita menyelidiki lebih dalam, kita akan menemukan kenyataan yang jauh berbeda. Sebuah reruntuhan yang menunjukkan bahwa tembok tersebut mungkin lebih dari sekadar simbol atau pelengkap dalam cerita. Apa yang sesungguhnya tersembunyi di balik kisah megah ini? Apakah Zulkarnain adalah Alexander Agung? Jika iya, apa relevansinya dengan tembok? Perdebatan mengenai identitas Zulkarnain telah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun banyak yang mengaitkan Zulkarnain dengan Alexander Agung, ada juga teori-teori lain yang menghubungkannya dengan tokoh sejarah lain, seperti Cyrus Agung dari Persia. Hal ini menunjukkan bahwa identitas Zulkarnain tetap menjadi teka-teki besar, yang memperlihatkan kompleksitas sejarah yang tersembunyi di balik kisahnya. Kenapa identitasnya tetap diperdebatkan? Salah satu alasan utama adalah karena tidak ada bukti sejarah yang secara definitif menyebutkan siapa sebenarnya Zulkarnain. Ini membuka ruang bagi berbagai interpretasi mengenai siapa tokoh yang sebenarnya ada di balik nama Zulkarnain. Meskipun Alexander Agung sering dianggap sebagai kandidat terkuat, banyak ahli sejarah yang juga menyarankan bahwa Zulkarnain bisa jadi merujuk pada Cyrus Agung, seorang pemimpin besar dari Persia. Namun, penting untuk dicatat bahwa, meskipun identitasnya masih diperdebatkan, yang lebih relevan dalam kisah ini adalah peran strategis tokoh tersebut. Zulkarnain, apapun identitasnya, bukan hanya seorang tokoh pribadi, tetapi lebih merupakan representasi kekuasaan seorang pemimpin yang visioner yang berfungsi membangun pertahanan, bukan semata-mata seorang individu dengan nama tertentu. Peran ganda Alexander Agung, yang dikenal sebagai seorang penakluk dan juga seorang pembangun peradaban, mengilustrasikan konsep kepemimpinan yang memadukan penghancuran dan pembangunan. Alexander dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya menaklukkan wilayah yang luas, tetapi juga membangun kota-kota dan infrastruktur untuk mendukung kestabilan kerajaannya. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, dalam konteks ini, bisa dipahami sebagai bagian dari usaha untuk menetapkan batas peradaban yang telah dibangun, sekaligus untuk melindungi wilayah tersebut dari ancaman eksternal. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain lebih dari sekadar struktur fisik. Tembok tersebut adalah simbol dari kontrol dan perlindungan terhadap wilayah yang telah ditaklukkan. Perdebatan mengenai identitas Zulkarnain pada akhirnya menunjukkan bahwa yang penting bukanlah siapa dia, melainkan perannya sebagai representasi kekuasaan danda, penakluk wilayah yang membangun dan melindungi peradaban dari ancaman luar. Tembok ini bukanlah sebuah proyek pribadi, tetapi warisan politis yang berfungsi untuk mempertahankan warisan tersebut dari gelombang ancaman yang datang. Bongkar lokasi populer, misalnya Derben di Kaukasus, dan tunjukkan kelemahan narasi bahwa tembok tersebut tidak cukup kuat untuk menahan Ya'juj Ma'juj selamanya. Derben, yang terletak di Kaukasus, adalah salah satu lokasi yang sering dikaitkan dengan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Tembok ini meskipun terkenal sebagai simbol pertahanan, ternyata terbuat dari material yang cukup sederhana. Banyak yang menganggap tembok tersebut terbuat dari batu-batu biasa dan bata, bukan dari besi atau tembaga yang sangat kuat seperti yang diceritakan dalam kisah-kisah kuno. Teknik yang digunakan untuk membangun tembok ini sebenarnya memiliki hubungan dengan teknologi bangunan Romawi dan Bizantium. Meskipun Derben adalah struktur yang besar dan mengesankan, bahan yang digunakan bukanlah paduan besi dan tembaga, melainkan batu dan bata.
Struktur ini, meskipun menunjukkan upaya besar manusia untuk melindungi wilayahnya, tidak cukup kuat untuk bertahan dari ancaman besar yang disimbolkan sebagai Yakjuj-Makjuj. Tembok ini memang simbol dari pertahanan, tetapi tidak bisa diandalkan untuk menghadapi serangan yang tak terhentikan, apalagi serangan yang dikaitkan dengan makhluk atau pasukan yang tak terbayangkan dalam bentuk fisik. Namun, kita harus mengakui bahwa upaya manusia untuk membangun tembok-tembok seperti Derbent adalah pencapaian yang luar biasa dalam konteks teknologi pada masa itu. Tetapi, kenyataannya adalah tembok-tembok ini tidak bisa bertahan dari gelombang serangan yang simbolik, seperti serangan Yakjuj-Makjuj selama-lamanya. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa kisah tentang besi dan tembaga itu lebih merupakan metafora untuk kualitas konstruksi yang diinginkan dan keabadian yang diimpikan, bukan sebuah resep metalurgi yang harus kita temukan. Selain Derbent, ada juga lokasi lain yang pernah diusulkan sebagai kemungkinan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, seperti tembok besar Tiongkok atau gerbang besi di Asia Tengah, yang terbuat dari campuran bahan yang lebih kuat. Tembok pertahanan ini adalah ide universal yang digunakan oleh berbagai peradaban untuk menghadapi ancaman dari luar. Oleh karena itu, mungkin tembok yang dimaksud oleh Zulkarnain merujuk pada titik geografis paling strategis pada masanya, yang berfungsi untuk melindungi peradaban dari serangan yang datang dari wilayah utara. Siapakah Yakjuj-Makjuj secara historis? Mereka adalah gelombang invasi yang mengguncang dunia. Yakjuj-Makjuj seringkali dianggap sebagai makhluk-makhluk mistis atau supernatural dalam banyak literatur. Namun, jika kita mengaitkan mereka dengan gelombang invasi yang terjadi sepanjang sejarah, kita bisa melihat bahwa mereka lebih merupakan simbol dari ancaman nyata yang datang dari suku-suku barbar yang mengancam peradaban. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Yakjuj-Makjuj seringkali dikaitkan dengan Gog dan Magog yang merujuk pada suku-suku barbar di utara, seperti Scythian, Hun, atau Khazar. Secara linguistik, Yakjuj-Makjuj seringkali dikaitkan dengan Gog dan Magog dalam tradisi Yahudi Kristen, yang juga merujuk pada suku-suku barbar di utara. Ini menguatkan interpretasi bahwa mereka adalah ancaman militer, bukan makhluk aneh atau supernatural. Konsekuensi dari invasi suku-suku barbar ini adalah runtuhnya banyak kekaisaran dan perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat yang ada. Serangan-serangan tersebut mempengaruhi stabilitas ekonomi, mengakibatkan perpindahan massal, dan menyebabkan kerusakan dalam sektor pertanian yang sangat vital untuk kelangsungan hidup. Tembok yang dibangun oleh Zulkarnain adalah salah satu solusi untuk menghadapi ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh gelombang invasi ini, dengan memberikan perlindungan terhadap wilayah yang ada. Kisah Yakjuj-Makjuj dan Zulkarnain tidak hanya sekadar sebuah cerita mitos atau legenda, tetapi juga merupakan cerminan dari sejarah yang dipenuhi dengan simbolisme dan pesan-pesan penting tentang pertahanan peradaban. Sebuah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, meskipun sering digambarkan dalam kisah sebagai struktur yang tak terhancurkan, sebenarnya lebih merupakan simbol dari upaya manusia dalam melindungi peradaban mereka dari ancaman yang datang dari luar. Perdebatan tentang identitas Zulkarnain yang seringkali dihubungkan dengan Alexander Agung. When heaven's army meets the gates of hell, who will break first? The day came when heaven's host stood before the gates of hell, and the darkness trembled. Alexander Agung, You cannot pass, servants of the Most High. This realm is ours. These gates will not stand. Seorang The king has spoken. dan His sekaligus kingdom pembangun yang advances. melindungi warisan yang ia The bangun. gatekeeper sneered. Tembok yang dibangun We di are lokasi many. seperti Derbent You are atau few. tempat-tempat lain yang mungkin Michael's dikaitkan voice dengan cut through the Zulkarnain, shadows. meskipun We megah are dan his, luar biasa, and that is harus enough. dipahami dalam konteks Matthew sejarahnya 16:18. sebagai usaha manusia The gates untuk of Hades mempertahankan will diri not dari overcome invasi it. nomadik yang tak With a terhindarkan. sound like thunder, Konsep tembok heaven's sebagai army penghalang dari charged. gelombang invasi ini bukanlah hal yang Michael unik bagi turned satu and tempat atau declared, satu masa saja. "The gates are Di falling. seluruh dunia, The captives are tembok-tembok free." besar dan gerbang-gerbang pertahanan lainnya dibangun One day, sebagai respons the terhadap final ancaman yang battle datang will dari wilayah come. utara. Dengan The tujuan only yang sama, question is, melindungi peradaban which dari ancaman side yang will bisa you be on? menghancurkan segala yang telah dibangun. If you stand with the King of Yakjuj-Makjuj, Heaven, yang dalam banyak type tradisi Amen dianggap sebagai makhluk and supernatural, proclaim, sebenarnya bisa victory dipahami sebagai simbol dari belongs gelombang to invasi nomadik Jesus. yang mengerikan. Mereka adalah kekuatan destruktif yang tak terorganisir, yang mampu mengguncang kestabilan peradaban dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa.